Hai Tokonot semua, kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras edisi 30 Oktober sampai 6 November 2023. Di mana kita bakal bahas ya terkait dengan performa di minggu kemarin 23 sampai 30 Oktober dan juga kita akan memprediksi nih pergerakan harga aset kripto di minggu ini ya di edisi 30 sampai 6 November. Nah, bagaimana teman-teman? Langsung simak aja dari awal sampai akhir karena ada banyak informasi yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, kita lihat dulu terkait dengan sentimen yang ada di minggu kemarin. Jadi, Toko Kripto saat ini berfokus untuk mengedukasi ya, mengedukasi teman-teman semua di beberapa kota ya. Kita adain semacam obras gitu kan di beberapa kota dan salah satunya kemarin di Jogja. Terus kemudian kita juga bakal ngelihat di sini terkait dengan informasi-informasi yang ada, yaitu seperti VeChain ya kan, yang teman-teman tahu lah FET ya. Ya ini ada di Toko Kripto. Terus kemudian ada juga ATH nih sekiranya di 2023 harga Bitcoin akan ke berapa. Nah, di situ juga ditunjukkan beritanya dan teman-teman bisa baca di aplikasinya teman-teman. Sekaligus teman-teman juga bisa melihat terkait dengan proyek-proyek yang ada seperti apa itu ETF ya kan yang lagi rame nih gitu. Dan sedikit informasi aja bahwa minggu ini gitu kan minggu kemarin 23 sampai 30 Oktober itu mengalami kenaikan yang luar biasa sih gitu. Karena salah satunya sentimennya adalah penurunan dari dominasi Bitcoin di minggu kemarin di mana ya kita tahu dominasi market cap dari Bitcoin ketika terjadi penurunan, kemungkinan altcoin akan mengalami kenaikan. Nah, kurang lebih sekitar 0,2% total penurunannya ya. Nah, ini lumayan banget ya, 0,2% dari 650 billion US dollar atau ya kalau di persentasean mungkin sekitar 3 billion US dollar yang masuk ke altcoin gitu. Ini juga lumayan ya. Oke, langsung aja kita ke performa minggu kemarin ya. Oke, jadi kita lihat di sini last top weekly watchlist-nya itu ada FTM, STX, AVAX, APT, HOOK ya. Di mana actual profit-nya di minggu kemarin itu mencapai ya ini ya, bisa dikatakan hijau semua. 16,97% untuk FTM, STX 26,59, kemudian ada AVAX 11,37, Aptos dan HOOK ya yang lumayan lah di mana mencapai target ya bahkan melebihi dari target yang ada gitu. Kemudian kita weekly watchlist-nya kita lihat di sini 23 sampai 30 Oktober 2023 di mana Link, Solana, Blue-Share, Pendle dan Matic itu mengalami kenaikan juga. Jadi pada dasarnya minggu kemarin semua aset kripto itu mengalami kenaikan. Ya ada penurunan untuk beberapa aset yang sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan masa distribusi ya bisa dikatakan gitu. Jadi disclaimer ya bahwa ini merupakan analisa pribadi bukan berarti analisa aku selalu tepat, bukan berarti teman-teman harus ngikutin gitu kan. Ini hanya sebatas informational aja. Aku entry di mana gitu kan. Terus kemudian pandanganku terhadap koin ini sekiranya enaknya beli di mana itu di sini sih. Jadi ini hanya sebatas informational aja. Tentu do your own research. Kemudian kita bahas ke yang weekly watchlist-nya 30 sampai 6 Oktober 30 Oktober sampai 6 November 2023. Kita bakal bahas di sini. Yaitu ada Sui ya kan, ada AVI, kemudian ada KOM, ada Doge dan OP ya. Di mana di sini kutunjukkan teman-teman, teman-teman boleh screenshot, boleh save ya kan, pause dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini ada Sui, AVI, KOM, Doge dan OP ini memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Walaupun teman-teman ya, ini sedikit hati-hati aja buat teman-teman bahwa kemungkinan market crypto di minggu ini itu mengalami potensi untuk bearish ya. Maksudnya bearish di sini tidak bearish yang terlalu dalam enggak, karena kita dalam masa bullish, kita belum ada indikasi untuk pembalikan arah sebenarnya ya. Namun kenaikan bullish ini cukup melambat di akhir weekend ini gitu, dan di hari Senin ini juga cukup melambat. Artinya kemungkinan akan ada potensi untuk koreksi ya. Jadi mungkin akan menyentuh ke support-support terdekatnya terlebih dahulu untuk konfirmasi apakah ini masih dalam tren bullish atau bearish. Jadi cukup hati-hati ya untuk minggu ini, dan di sini kuset untuk tidak profit tinggi-tinggi, dan aku entry-nya juga di area support yang bisa dikatakan cukup aman lah gitu.
Nah, kita bakal bahas bad weekly watchlist-nya itu ada SNX, SLP, INJ, Gas, dan UNVI. Di mana harga saat ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian ada target untuk penurunannya itu di area yang sudah aku tunjukkan di sini. Ya, dan potensial loss-nya itu sekitar ya -5, -12%, dan tak rasa memang ini possible karena saat ini untuk 5 koin ini masuk ke dalam top gainers weekly di minggu kemarin ya, dan bisa dikatakan ini akan ada potensi untuk penurunan, di mana rata-rata untuk 5 koin ini itu sudah mengalami kenaikan sekitar 40-80% dalam waktu 1 minggu ya. Nah, ini cukup tinggi sekali ya, gitu. Oke, langsung aja kita bahas ke top weekly watchlist-nya yang bullish ya. Di minggu ini ada 5. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk SWI kemungkinan akan ada potensi koreksi ya di area 0,4367. Di area ini merupakan area yang cukup aman untuk teman-teman melakukan entry, bisa dikatakan. Dan untuk supportnya atau stop loss-nya, stop loss itu di area 0,4272 dan area take profit-nya di 0,4904. Nah, ini kan ada area range untuk volatility-nya ya untuk SWI. Jadi bisa dikatakan ini masih cukup possible untuk SWI mencapai ke area targetnya gitu. Terus kemudian ada AAVI. Nah, AAVI saat ini berpotensi untuk membentuk ya ini chart pattern yang cukup bullish sebenarnya ya. Namun perlu adanya nyentuh support terlebih dahulu lah ya. Di mana di sini area supportnya kemungkinan ya di atas $80. Jadi teman-teman yang sekiranya melihat AAVI di area $80, mungkin ini bisa menjadi area yang tepat untuk kita memulai scalping istilahnya atau swing. Dan untuk area stop loss-nya itu di area $78,54 untuk AAVI ya. Dan secara RSI juga cukup lumayan bagus di sini karena tidak terlalu overbought, berada di area 60. Untuk overbought-nya di angka sekitar 70-an, 75-an ya. Kemudian ada COM. Nah, untuk COM kemungkinan ada potensi untuk koreksi, kita bisa lihat sama seperti tadi AAVI, di mana udah confirm untuk mencoba retest supportnya. Nah, teman-teman ya sekiranya mau entry dan sebagainya bisa nih pantau untuk COM di area 44,84 atau mungkin di area $45 ya sebagai area sentimen yang notabene sebagai area psikologis ya, di mana area penggenapan kurang lebih seperti itu. Nah, ada potensi kenaikan sekitar 5,78% di sini. Nah, di sini ada area range volatility-nya ya saat ini, dan bisa dikatakan bahwa ya ketika COM itu melewat dari batas 43,9 di sini ya, itu kemungkinan akan mengalami tren penurunan mungkin sampai ke $40 gitu. Nah, kemudian ada Doge ya teman-teman ya. Nah, Doge ini juga potensi juga untuk mengalami penurunan di sini, di mana ada bearish flag ya sebenarnya ya untuk Doge, dan di sini ada area support yang cukup kuat ya di area ini, dan teman-teman bisa memanfaatkan ini sebagai area untuk melakukan pembelian karena pada dasarnya untuk kebanyakan aset kripto saat ini memang chart pattern-nya kurang bagus sebenarnya. Nah, kita bisa petakan untuk beberapa support-support yang teman-teman bisa ambil lah di sini. Nah, untuk area Doge di 0,0651 dan area stop loss-nya di area 0,6388 ya. Ini sebenarnya area yang cukup stop loss-nya mungkin cukup support juga. Maksudnya secara support-nya juga cukup bagus. Namun ya balik lagi ke kondisi altcoin kemungkinan akan ya berpotensi koreksi yang lumayan so-so lah gitu, lumayan dibilang dalam enggak, dibilang dikit juga enggak gitu. Kemudian ada OP. Nah, OP ini juga berpotensi untuk mengalami potensi koreksi ya, OP. Di mana potensi koreksinya ini kemungkinan akan menuju ke 1,319. Walaupun pada dasarnya OP ini ya ada indikasi itu bullish ya, karena di sini ada area retest resistennya di sini, dan area range untuk volatility-nya OP itu berada di area ini teman-teman, 1,319 sampai ke $1,4 ya. Nah, itulah kelima koin yang berpotensi untuk mengalami kenaikan di minggu ini, walaupun memang mungkin kita akan menjumpai di beberapa hari ke depan trennya akan sedikit koreksi ya teman-teman. Jadi ya itu. Kemudian ada kelima koin yang tadi gue bilang, yaitu ada SNX ya, yang berpotensi untuk mengalami penurunan. Bahkan saat ini sudah terkonfirmasi untuk Synthetix ya, untuk mengalami penurunan. Mungkin teman-teman boleh pantau, barangkali ada yang mau cut loss dan sebagainya, karena di sini ada indikasi
bearish penan ya, sama seperti Doge tadi. Namun di sini udah konfirmasi. Dan untuk area support selanjutnya itu di 2,183 sama seperti Doge, dan ini berpotensi untuk menjadi support ya. Namun ya balik lagi kita masih wait and see untuk SNX. Kemudian ada SLP. SLP ini udah terkonfirmasi juga, bahkan teman-teman bisa lihat di sini mungkin koreksinya sekitar 13,64% ya untuk SLP. Karena udah mengalami kenaikan cukup tinggi dan RSI ini udah pekat banget ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini kemungkinan akan koreksi itu cukup besar. Ini ada INJ Injektif, di mana Injektif saat ini juga berada di area 67 ya, yang artinya ini area cukup overbought, terlalu banyak pembelian, kemungkinan akan ada potensi koreksi di sini, dan kita bisa lihat secara candlestick juga kurang bagus di sini ya. Mungkin akan ada potensi koreksi mungkin di area 11,572 US dollar untuk Injektif. Namun ada potensi penurunan lanjutan sebenarnya. Namun aku tidak prediksi sejauh itu sih. Kita ambil yang dekat-dekat aja untuk weekly ini. Kemudian ada gas, ya. Untuk gas ini berpotensi untuk mengalami penurunan di sini, di mana ya kita bisa lihat ya, udah mengalami kenaikan cukup tinggi dan saat ini berada di area RSI yang cukup tinggi juga bahkan, dan sedikit informasi juga kemungkinan akan ada koreksi di area supportnya. Mungkin kalau aku petakan berdasarkan Fibonacci retracement di area 3,991 US dollar, atau mungkin kalau kita genepin di 4 dolar ya. Kemungkinan juga untuk UNVI, ya, UNVI ini berpotensi mengalami koreksi, walaupun secara indikasi ini kemungkinan akan mengalami bullish ya, ini indikasi aja. Walaupun begitu, kenaikan yang udah cukup tinggi di sini secara RSI juga udah overbought, kemungkinan juga di sini ada area resistance juga di area ini, kemungkinan akan menjumpai retest supportnya kembali ya. Dimana ya kita akan menjumpai RSI yang mulai melandai, kemudian juga harga UNVI yang cenderung mengalami penurunan di sini, gitu. Jadi itulah kelima koin yang berpotensi untuk mengalami penurunan di minggu ini. Jadi gimana teman-teman, ada yang sekiranya hold koin ini atau mungkin teman-teman mau DCA ya, dollar cost averaging, atau mau trading, scalping dan sebagainya, mungkin kelima koin yang bullish atau bearish ini berpotensi untuk teman-teman scalpingin ya. Dalam artian ya pasti gunakan manajemen resiko yang cukup ketat karena scalping itu cukup susah gitu ya. Dan sedikit informasi aja, lagi-lagi disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadi, bukan ajakan untuk beli atau jual, dan juga bukan saran keuangan, karena di sini ya hanya pendapatku aja terkait dengan potensi pergerakan di pasar kripto di minggu ini. Jadi itu aja dari aku. Sekian, sampai jumpa di Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. See you guys.